Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja ya. Saya Becky Tumewu yang kembali menemani pemirsa di acara, apalagi kalau bukan acara Dunia Sehat, di mana kita bisa memperbincangkan tentang kondisi situasi kesehatan tertentu, penyakit-penyakit, dan juga tentu jalan terbaik mengatasinya. Oke pemirsa, kali ini kita akan membicarakan tentang masalah perempuan nih. Karena kita tahu ya pemirsa ya, kalau perempuan itu memiliki sistem reproduksi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Nah karena itu kita harus betul-betul menjaga yang namanya kebersihan dan juga kesehatan organ intim kita. Sebab kalau tidak kita rawat dengan baik, maka kita akan beresiko terkena berbagai jenis penyakit. Nah antara lain salah satunya nih adalah yang disebut dengan servisitis atau radang mulut rahim. Nah pemirsa, radang mulut rahim ini kalau tidak, ya ini kan pastinya merupakan peradangan yang terjadi pada leher rahim kita ya akibat adanya infeksi. Nah pada banyak kasus nih servisitis yang tidak menimbulkan gejala tapi tahu-tahu tuh ada peradangannya tetap terjadi. Dan nah ini dia, kalau dibiarkan dan tidak dirawat atau ditangani dengan tepat dan baik, ini bisa menuju kepada atau mengarah kepada yang paling ditakuti yaitu kanker leher rahim, ya kanker mulut rahim. Nah untuk itu kita akan membahas dengan narasumber kita ya. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu bahwa akan ada nanti kesempatan buat Anda telepon dan ikutan ngobrol di acara kita Dunia Sehat, yaitu melalui 021 290 32644 atau bisa juga via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke. Daripada kita buang-buang waktu nih pemirsa, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, servisitis merupakan peradangan yang terjadi pada serviks atau leher rahim. Serviks sendiri merupakan bagian paling bawah dari rahim yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim. Servisitis dapat terjadi karena beberapa faktor, adanya infeksi di vagina, penyakit menular seksual, ataupun adanya luka pada leher rahim saat melahirkan dan operasi. Peradangan ini dapat terjadi tanpa gejala, namun tak jarang juga ditandai dengan adanya rasa sakit di perut, keputihan yang tidak wajar, dan adanya masalah dengan buang air kecil. Pada saat-saat tertentu peradangan bisa semakin berat, misalnya pada saat menstruasi, karena pada masa ini daya tahan tubuh cenderung menurun dan akibatnya rasa nyeri. Ya itulah tadi ya pemirsa ya, sedikit tayangan atau cuplikan tentang servisitis yang akan kita bahas dalam episode kita kali ini. Nah sekarang saya akan memperkenalkan tamu kita yaitu Dr. Ricky Susanto. Beliau adalah seorang spesialis kebidanan dan kandungan dari Mitra Keluarga Kalideres. Dr. Ricky Susanto SPOG. Apa kabar Dr. Ricky? Baik. Baik ya, Dokter Ricky kita akan ngobrol tentang yang disebut dengan servisitis ini ya dok ya, peradangan mulut rahim. Nah dok, kalau kita membahas bagian atau organ intim perempuan, ini sebetulnya bagian reproduksi perempuan terdiri dari apa aja sih dok? Oke, terima kasih. Jadi organ reproduksi wanita itu terbagi jadi dua ya, organ yang di dalam, interna dengan yang eksterna. Eksterna dalam arti kata bahwa kita bisa melihat organ tersebut tanpa dengan bantuan alat. Oke. Jadi seperti misalnya mohon maaf bibir, kemaluan gitu. Sampai bagian yang paling dalam yang harus dengan bantuan alat seperti USG ataupun dengan alat cocok bebek. Nah, bagian-bagian dalam ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah tanpa kita tahu. Oke. Kadang-kadang tanpa gejala. Jadi tak bergejala dan nggak ada rasa sama sekali gitu ya? Iya kadang-kadang. Oke. Nah berarti kalau kita bicara tentang organ intim perempuan atau organ reproduksi perempuan ini, penyakit apa saja yang rentan menyerang? Yang paling sering ya, yang paling sering itu infeksi, gangguan hormonal, bisa juga tumor. Oke. Nah bagaimana dengan yang kita mau bahas nih dok, servisitis. Nah ini apakah servisitis itu dan bagaimana?
Oke. Jadi cervicitis itu tuh merupakan suatu peradangan, peradangan yang tidak tertangani dengan baik. Dan lokasinya berada pada mulut rahim. Awal gejala-gejala awal sebelum peradangan itu sendiri muncul, kadang-kadang sudah ketahuan seperti keputihan yang lama, yang tidak diobatin, yang kadang-kadang parah keputihan tersebut. Lama-lama dia akan menginfeksi bagian mulut rahim sehingga mulut rahimnya meradang, timbul masalah di situ. Kalau tidak diobati dengan baik juga, cervicitis ini selain menimbulkan kanker, dia juga akan mengakibatkan infeksi pada organ bagian dalam atau yang internal. Jadi rahimnya bisa terkena, saluran telurnya bisa terkena, bahkan kadang-kadang masuk ke dalam rongga perut. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi masuknya dari sana gitu ya, tapi bisa sampai kemana-mana gitu ya dok ya. Jadi akhirnya fatal juga gitu ya. Karena itu penting sekali bagi kita semuanya untuk menyadari nih pemirsa, apalagi buat Anda yang perempuan-perempuan nih ya. Oke, nah dok balik lagi nih dok ya. Berarti kan kalau peradangan ini biasanya terjadi di mana ya, di mulut rahim itu ya dok ya, di cervix. Oke, sebetulnya pengertian dari cervix sendiri tuh seperti apa sih dok? Oke, cervix itu merupakan bagian yang menghubungkan antara dunia luar, daerah vagina yang banyak dengan kuman-kuman normalnya, dengan bagian dalam, dengan rahim itu sendiri. Itu merupakan pintu gerbang. Gitu. Jadi situ merupakan daerah yang kaya pembuluh darah. Kemudian terjadi banyak sekali sel-sel yang harusnya ada di dalam, dia keluar dan sebagainya. Jadi banyak sekali kompleksitas dari anatomi serviks itu sendiri. Nah dok, fungsinya apa dok? Serviks. Serviks itu karena merupakan pintu gerbang, dia juga biasa berfungsi pada kehamilan, pada waktu persalinan tepatnya. Jadi ini yang orang sering tanya kadang-kadang, pembukaan berapa gitu. Jadi inilah yang membuka pada saat bayi akan lahir. Pembukaan berapa? Aduh, perlu MC nggak tuh dok pembukaannya? Pembukaan mall kali. Nah dok, berarti kalau mulut rahim dengan leher rahim nggak sama ya dok ya? Sama. Itu sama ya. Jadi cuma istilahnya aja yang berbeda. Tapi berarti cervix itu memang mulut rahim. Kadang-kadang orang menyebutnya juga leher rahim gitu ya dok ya. Baiklah kalau begitu. Nah berarti memang apa yang sudah dijelaskan nih oleh dokter adalah hal-hal dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai cervicitis ini nih pemirsa. Nah untuk itu dokter Riki kita break dulu ya sebentar ya dokter. Nanti kita lanjutkan kembali dan jangan lupa pemirsa untuk Anda yang mau telepon silakan siap-siap dari sekarang di 021 290 32644. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dan untuk Anda nih yang baru bergabung bersama di depan televisi, ayo mari bergabung bersama Dunia Sehat bersama saya Becky Tumewu dan bersama dengan Dr. Riki Susanto SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Mitra Keluarga Kalideres. Nah pemirsa, kita sedang membicarakan tentang yang namanya cervicitis ya, ini peradangan mulut rahim. Nah jadi kalau Anda mau tanya silakan loh, siap-siap saja di 021 290 32644 atau via Twitter juga bisa @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Karena sebenarnya problem perempuan dengan mulut rahim ini banyak ya dokter ya. Jangan-jangan sebetulnya udah kita alami dalam keseharian kita, misalnya kayak keputihan dan lain-lain gitu ya dok ya. Tapi tunggu, sebelum sampai ke sana, yuk kita tanya dulu. Jadi cervicitis ini dok, penyebabnya apa? Peradang ini biasanya disebabkan karena infeksi. Infeksi yang ada dari luar ataupun dari timbulnya mikroorganisme di dalam vagina. Nah, jadi mikroorganisme itu bisa karena jamur, bisa karena bakteri. Seperti itu.
ini yang disebut dengan mikroorganisme di dalam vagina itu yang dikenal juga dengan flora gitu ya dok? Iya. Oke, tapi nggak ada fauna ya dok ya? Tadi saya bilang flora fauna, ya ampun, kebun binatang kali ya, ini flora aja. Oke, nah dok berarti tadi dokter katakan kalau dari luar tuh bisa berupa bakteri gitu ya dok ya? Iya. Dari dalam juga bisa bakteri? Bukan bisa bakteri, bisa karena tumbuh jamur. Oke. Gitu. Karena kelembapan vagina yang terganggu. Iya. Tapi kalau dari luar tuh ya antara lain bakteri gitu ya dok ya. Nah ini dok, kenapa bakteri-bakteri ini akhirnya bisa berkembang dan mengganggu? Jadi sebenarnya di dalam vagina sendiri itu sudah ada flora normal atau bakteri-bakteri yang positif yang hidupnya di daerah situ. Oke, dia emang ada gunanya lah di situ gitu ya dok? Sebagai pertahanan, betul. Oke. Kalau ada infeksi dari luar atau ada jamur yang tumbuh, maka tugas si bakteri-bakteri yang normal ini untuk melawan bakteri atau mikroorganisme yang tidak tempatnya tidak di situ. Oke. Biasa hasil perlawanan itu bisa berupa keputihan, atau timbul rasa tidak nyaman pada daerah kemaluan. Iya. Kalau dalam hal ini kalau daya tahan tubuh lagi rendah, imunitas rendah, kemudian bakterinya yang negatif lebih banyak, bakteri-bakteri normalnya tidak begitu aktif, maka akan menyebabkan suatu masalah. Nah, masalah ini berupa peradangan biasanya. Oh, jadi ibaratnya bakteri yang baik, bakteri baik yang mestinya secara normal ada di dalam tubuh kita, dalam hal ini di vagina gitu ya dok ya, ini kalah gitu untuk memerangi gitu ya dok ya. Oh oke, jadi sebetulnya badan kita juga cukup cerdas untuk memberikan tanda-tanda gitu ya dok ya? Iya, memberikan respon terhadap masalah yang ada. Oh baik. Nah berarti dok kalau itu kan peradangan yang kita bicarakan disebabkan oleh infeksi karena adanya bakteri ataupun jamur. Nah kalau yang dimaksud dengan klamidia itu kayak apa sih dok? Klamidia merupakan salah satu golongan bakteri yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi pada pasangan-pasangan yang seringan berganti pasangan seksual itu rentan sekali terkena penyakit seperti ini. Oh gitu. Jadi ini dikenal dengan nama infeksi menular seksual. Infeksi yang terjadi gara-gara sering berganti-ganti pasangan, gara-gara sex life-nya tidak sehat. Oke, jadi klamidia ini disebabkan oleh bakteri juga. Jadi klamidia ini adalah bakteri, bukan jamur ya dok ya? Bukan, ini bakteri. Oke, nah katanya ini bisa juga menyebabkan cervicitis, betul nggak dok? Betul, jadi bakteri-bakteri yang negatif seperti klamidia atau gonorrhea itu bisa menimbulkan suatu reaksi peradangan yang hebat. Dalam hal ini tidak hanya vagina dan serviks saja, cuman bisa merusak daerah-daerah juga di sekitarnya. Oke, nah dok, kalau karena trauma ya, biasanya apa yang dapat menyebabkan cervicitis ini dok? Cervicitis. Oh ya, cervicitis ya. Jarang sekali trauma langsung misalnya karena terkena benturan atas jatuh atau apa jarang gitu. sekali. Oke. Jadi serviks itu cukup tebal, cukup kuat untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu, dan letaknya pun organnya kan di dalam. Jadi tidak langsung strike karena trauma lantas timbul cervicitis, jadi tidak ada. Oh, jadi cervicitis ini ibaratnya memang karena ya itu tadi ya proses bakteri, infeksi dan lain-lain. Oke, jadi tidak ada trauma yang bisa menyebabkan demikian gitu ya. Oke, nah dok, untuk gejalanya sendiri ini kayak apa sih dok? Tadi kan juga sudah sempat disebutkan bahwa oh ya nih kadang-kadang tidak bergejala. Tahu-tahu kalau udah rasanya nggak enak, nggak nyaman, ya berarti udah lumayan parah gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya ada nggak yang bisa kita waspadai dok? Ya, jadi organ kewanitaan pada bagian dalam itu ada suatu barier nama selaput darah. Nah selaput darah ini pada masyarakat timur, pada masyarakat Indonesia ini sangat-sangat kita jaga selaput darah ini. Jadi pada orang-orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual agak sulit kita melihat ke dalamnya karena masih ada selaput darahnya. Tapi pada orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu biasanya dirutinkan untuk melakukan pemeriksaan vagina, misalnya dengan pemeriksaan pap smear seperti itu. Gejala-gejala yang umum itu seperti keputihan, rasa tidak nyaman,
itu sudah memberikan satu warning sebenarnya pada kita praktisi untuk melihat lebih jauh seberapa besar masalah yang ada di daerah organ reproduksi tersebut. Oke. Jadi memang Kendalanya adalah gejalanya harus benar-benar kita waspadai apa yang terjadi di luar kebiasaan gitu kali ya dok ya. Kayak misalnya yang tadi masalah keputihan atau ada ketidaknyamanan walaupun tidak timbul keputihan kayak gitu kali ya dok ya. Iya betul. Oke, baik kalau begitu. Nah, kita akan lanjut kembali nih pemirsa ngobrolnya ya dokter ya. Tapi kita mau break dulu sesaat. Untuk Anda yang mau telepon silakan loh di 0212903244. Tapi sebelum kita break, saya punya info sehat nih ya. Info sehatnya adalah makanan sehat yang dibutuhkan oleh wanita. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, seiring bertambahnya usia, resiko kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke semakin meningkat bagi kaum wanita. Terutama setelah memasuki masa menopause, sehingga mereka membutuhkan penyesuaian nutrisi agar tetap sehat dan berenergi. Berikut makanan sehat yang dibutuhkan wanita. Buah beri. Buah beri mengandung vitamin dan asam folat yang tinggi. Hal ini baik tentunya untuk anak perempuan yang dalam masa pertumbuhan. Kandungan antioksidannya juga baik bagi jantung dan dapat menjaga melindungi kulit dari penuaan dini. Buah beri juga sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Yogurt. Yogurt yang rendah lemak merupakan salah satu makanan yang terbaik bagi wanita. Selain baik untuk mengatasi masalah pencernaan, yogurt juga baik untuk mengurangi resiko kanker payudara yang kerap menghantui kaum wanita. Buah yang mengandung likopen. Tomat, semangka, dan jeruk bali merupakan salah satu buah yang mengandung likopen yang sangat tinggi. Semua buah tersebut mengandung likopen yang dapat mencegah kanker payudara, serta memiliki kandungan antioksidan kuat yang dapat membantu para wanita memerangi penyakit jantung. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung lemak yang rendah dan merupakan sumber protein yang baik dan memiliki serat yang dapat melindungi jantung, serta mencegah munculnya kanker payudara. Susu rendah lemak. Susu rendah lemak mengandung vitamin D. Hal ini tentunya sangat penting bagi wanita karena dapat membantu tulang untuk menyerap kalsium dan tentunya dapat mengurangi resiko osteoporosis. Penelitian juga menunjukkan vitamin D dapat mengurangi resiko diabetes, tumor payudara, serta kanker ovarium. Ya baik pemirsa, ayo kita ngobrol lagi ya. Kita lanjutkan obrolan kita mengenai masalah atau penyakit cervicitis ya. Atau peradangan mulut rahim. Oke, bersama dengan Dr. Riki Susanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Mitra Keluarga Kalideres. Dan pemirsa, untuk Anda yang mau telepon silakan di 021 290 32644. Oke, nah sebelum saya memberikan kesempatan untuk Anda yang mau telepon, saya mau tanya lagi. Dok, berarti kalau kan tadi kita berarti kuncinya adalah kita harus mengenali apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Kalau ada yang di luar kebiasaan, nah kita harus waspada gitu kan ya dok. Nah kalau bicara keputihan nih dok, kan keputihan ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah sebetulnya keputihan yang normal itu yang seperti apa dok? Oke, jadi kalau keputihan yang normal, biasanya dia warnanya itu bening. Walaupun putih dia tidak terlalu banyak. Kemudian tidak menimbulkan reaksi tubuh seperti gatal, kemudian berwarna kemerahan, iritasi, jumlahnya tidak banyak, tidak berbau. Lawan dari itu merupakan keputihan yang tidak normal. Jadi keputihannya berwarna kekuningan kadang-kadang atau kehijauan, terinfeksi yang perlu ditangani, jumlahnya banyak. Kemudian timbul gatal, timbul iritasi, rasa perih gitu. Nah, kalau keputihan tidak ditangani ini ya kadang-kadang bisa mengakibatkan infeksi baik ke vagina, mulut rahim maupun ke saluran kemih. Karena itu kadang-kadang juga terjadi itu ya dok ya, apa namanya rasanya ini infeksi saluran pipis ya dok ya. Baiklah dok, kalau misalnya kita bicara tentang cervicitis ini ya dok ya, ada nggak dok pihak-pihak tertentu yang memiliki faktor lebih besar untuk mengalami atau lebih rentan?
Jadi orang-orang dengan yang pertama yang sering berganti pasangan seksual, jadi tidak loyal dengan satu pasangannya. Kemudian orang-orang dengan memiliki lagi sakit ya, jadi daya tahan tubuhnya rendah. Orang-orang dengan penyakit sistemik, penyakit-penyakit seperti diabetes, jadi rentan sekali terjadi masalah-masalah seperti ini. Oh oke, jadi kembali lagi kepada tadi yang hal pertama yang dokter sampaikan mengenai gaya hidup ya dok ya. Jadi memang harus memperhatikan gaya hidup. Kalau dulu kita kenalnya abstinence, jangan melakukan hubungan seksual kalau memang belum waktunya, dan juga be faithful ya, harus setia sama pasangan. Oke, nah dokter, kalau usia dok, ada nggak usia-usia tertentu yang lebih rentan terhadap gangguan cervicitis ini? Usia reproduksi ya, usia reproduksi setelah terjadinya menstruasi itu merupakan periode-periode yang rawan dalam tanda kutip untuk terjadi masalah cervicitis ini. Oke. Nah dokter, kalau misalnya tadi kan dokter katakan bahwa kalau dibiarkan kan nanti akan bisa kemana-mana gitu ya. Nah antara lain juga yang tadi tuh dok, kalau sampai udah rasanya nyeri gitu di perut, nah itu tuh sebenarnya kenapa dok? Oke, jadi bakteri ini bisa jalan sebenarnya dan bakteri ini senang dengan darah. Bakteri itu paling senang dengan darah. Sehingga bakteri yang tadinya terlokalisir di serviks kalau tidak diobati, tidak ditangani dengan baik, dia akan berjalan masuk ke dalam lapisan rahim. Masuk ke dalam lapisan rahim, kemudian masuk kalau tidak diobati juga, dia akan masuk ke dalam saluran telur. Kalau saluran telur ini terganggu, kadang-kadang ada juga pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Jadi saluran telurnya buntu. Kalau tidak ditangani dengan baik, lama-lama timbul radang pada saluran telur, masuk ke dalam indung telur. Kalau sudah masuk ke dalam indung telur, biasanya timbul namanya abses atau seperti ada nanah, gitu. Seperti bisul, ada nanah tapi di dalam perut. Nah, gejala-gejala seperti ini yang fatal, sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk pengobatan. Apalagi orang-orang yang belum pernah dapat keturunan. Aduh, pantesan kalau udah kayak gitu ya pastinya lah ya sakit perutnya ya, nyeri pastinya. Oke dokter, ini ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Dengan Ibu Erwati. Ibu? Erwati. Oke, Ibu Erwati di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Oke Ibu, apa yang mau ditanyakan Ibu? Ya, dengan dokter ya Mbak. Ya, selamat silakan. Siang, Dok. Selamat siang Ibu. Maaf sebelumnya dok ya. Ini kalau kita membersihkan vagina itu bagaimana baiknya ya dok ya? Apa kalau kita bersihkan tuh agak pakai jari gitu, agak dimasukkan gitu, apa baik, apa bikin jadi penyakit gitu dok? Kalau kadang kan suka ada keputihan sambil dibersihkan begitu. Pakai jari gitu, maaf dok. Gimana ada itu aja. Oke, itu aja ya Ibu Elwati. Sebentar Ibu, dokter mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Cukup ya? Oke Ibu Elwati, terima kasih pertanyaannya. Kita akan coba jawab ya. Nah jadi bagaimana sih mungkin kalau di rephrase nih pertanyaannya Ibu Elwati adalah sebetulnya dok bagaimana cara membersihkan vagina kita dengan baik dok? Membersihkan vagina itu urutannya ya sebenarnya dari atas ke bawah. Saluran kemih, kemudian vagina, baru ke daerah anus. Dibilas dengan air yang mengalir. Kenapa air mengalir? Sehingga itu bisa meluruhkan mikroorganisme atau ada bakteri-bakteri yang ada dari vagina, dia akan turun ke bawah. Kemudian jangan lupa setelah dibersihkan, dilap dengan jenis pembersih. Jadi tidak lembab suasana. Jadi dikeringkan dengan baik gitu ya dok ya. Nah berarti memang tidak diperlukan ya dok pembersihan sampai ke dalam-dalam. Tadi kan Ibu Elwati bilang apakah perlu dibersihkan sampai di dalamnya atau gimana? Nggak perlu sebetulnya ya dok? Cukup sampai pada bibir vagina saja untuk membersihkan seperti itu. Jadi tidak perlu sampai kita, mohon maaf, kayak ditolok sampai ke dalam seperti itu. Nanti malah apa yang mestinya ada di luar aja ikut masuk lagi ya. Tadinya bakteri, mungkin ada bakteri yang lain atau gimana gitu malah ikut masuk gitu ya dokter ya. Nah itu ya Ibu Elwati. Jadi jawaban dari dokter adalah
tidak perlu sampai dibersihkan ke dalam-dalam gitu Bu, tapi cukup dijaga kebersihan di bibir vagina saja. Nah kalau ada gangguan atau apapun itu tentu dikonsultasikan ke dokter kan. Kalau memang harus dibersihkan atau ada proses yang lebih lanjut, biarlah dokter yang memutuskan dan melakukannya. Begitu dokter? Iya betul. Gitu ya. Oke, nah itu jawaban untuk Ibu Elwati. Berarti dokter kalau misalnya meneruskan sedikit pertanyaan dari Ibu Elwati ini, kan ada seperti pembersih yang vaginal douche gitu dok, yang ada alatnya masuk ke dalam dan disemprotkan ke dalam vagina kita. Jadi itu sebenarnya tidak perlu ya dok ya? Iya, jadi penggunaan cairan-cairan pembersih kewanitaan itu ada tempatnya. Jadi kalau keputihan lagi banyak, lagi timbul masalah, itu boleh dipakai. Tapi penggunanya tidak setiap hari. Karena kalau setiap hari itu bersifat sebagai antiseptik. Dia akan membunuh kuman yang ada di situ. Baik itu kuman itu normal maupun kuman yang tidak normal. Dia tidak bisa mengenali, semuanya mati. Kalau kuman yang normal mati, maka rentan sekali terkena infeksi dari luar. Justru efeknya malah tidak begitu bagus. Jadi penggunaan cairan kewanitaan itu harus sesuai dengan indikasi medis. Baik kalau begitu. Nah jadi sekali lagi tuh ya Ibu Elwati dan juga pemirsa yang lain, apa yang kita baru dengarkan dari Dokter Ricky kayaknya berguna banget deh. Karena kalau selama ini bersihinnya ngotot gitu kan, gak perlu, santai aja sis gitu ya. Tetapi lakukan saja secara natural. Baik dokter, kita break dulu sebentar, nanti kita akan lanjut lagi. Dan untuk Anda pemirsa yang mau telepon silakan di 0212903244. Jangan lupa kita masih membicarakan tentang cervicitis ya, atau peradangan mulut rahim. Yuk sekarang kita ikuti info sehat nih, ada manfaat buah aprikot bagi kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, buah aprikot memiliki banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Tak hanya vitamin, buah yang berasal dari Asia ini juga mengandung vitamin, serat, dan kalium. Berikut manfaat buah aprikot bagi kesehatan. Tinggi vitamin A. Dalam 100 gram buah aprikot mengandung 64% dari kebutuhan vitamin A harian. Hal ini sangat baik bagi penglihatan dan juga dapat menjaga mukosa serta kesehatan kulit. Mengandung banyak serat. Selain banyak mengandung vitamin A dan C yang baik bagi kesehatan, aprikot bisa menjadi pilihan menu diet sehat karena mengandung tinggi serat. Hal ini tentunya baik untuk menurunkan tingkat kolesterol jahat, melancarkan pencernaan, dan mencegah diabetes. Baik untuk wanita hamil. Buah aprikot juga sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena mengandung vitamin A, C, dan E, serta mineral penting seperti fosfor, silikon, kalsium, zat besi, dan kalium. Mencegah kanker. Selain baik untuk ibu hamil, aprikot juga kaya akan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Hal ini tentunya dapat mencegah kanker di tubuh. Tinggi kalium. Kalium adalah mineral penting yang juga ditemukan dalam buah aprikot. Kalium sangat diperlukan untuk melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif dan juga dapat menyeimbangkan tekanan darah sehingga dapat mencegah hipertensi dan jantung. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Buah aprikot mengandung mineral seperti kalium dan natrium yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kadar elektrolit. Dan tentunya hal ini untuk menghindari tubuh mengalami dehidrasi. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita mengenai cervicitis ya, yaitu peradangan atau radang mulut rahim bersama dengan Dr. Ricky Susanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Mitra Keluarga Kalideres. Yuk buat Anda yang mau telepon silakan di 0212903244. Sekali lagi 0212903244 atau bisa via Twitter yaitu @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke dokter, kita lanjut kembali ya obrolan kita ya dok ya. Nah ini dok, kalau misalnya kita bicara tentang komplikasi ini dok ya. Komplikasinya bisa apa aja sih dok? Oke, jadi yang infeksi kalau dibiarkan akan naik ke atas.
menginfeksi, bisa Seperti yang tadi kita mengakibatkan bahas ya dok ya. jadi abses pada saluran telur dengan lindung telur, atau menimbulkan suatu penyakit namanya penyakit radang panggul, Ya. PID, pelvic inflammatory disease. Itu sakit banget ya dok ya. Ya, kadang-kadang nyeri perut bagian bawah. oke, Di USG tidak tampak ada apa-apa, hanya ada sedikit cairan bebas. Jadi memang kadang-kadang memerlukan tindakan operatif kadang-kadang kalau yang sampai parah. Oh ya. Nah kemudian selain itu, nah yang paling parah nih dok, mengarah kepada yang menjadi momok juga, yaitu kanker. Ya. Nah ini gimana dok, kanker mulut rahim ya dok ya? Kanker leher rahim ya. Oke, berarti kanker serviks. Kanker serviks betul. Nah itu gimana tuh dok? Jadi kalau infeksi yang tidak tertangani dengan baik, radang yang berulang terus-menerus ke situ akan mengakibatkan sel atau jaringan yang di dalam serviks itu akan berubah. Berubah menjadi dalam tanda kutip tidak normal. Banyaknya jaringan tidak normal seperti ini dipicu lagi dengan faktor pemicu yang lain, bisa mengakibatkan timbul jaringan sel kanker. Oh gitu ya, jadi memang kita harus waspada dan memperhatikan betul kondisi tubuh kita masing-masing ya dok ya. Iya. Oke, nah dok ada penelpon lagi, kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Iya, siang Ibu, dengan siapa? Dengan Ibu Uma. Ibu Uma? Iya. Oke, di mana Ibu? Ini saya keluhannya. Ibu Uma di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Ya baik, gimana keluhannya Bu? Keluhannya, Ya. saya usia kan udah 62, udah nomen. Oke, 60 ya. Iya. Nah, yang dirasakan itu tuh di mulut rahim ya, sama di dalam apa namanya itu, ya ini suka sakit gitu, sampai ke perut atas pun sakit gitu. Jadi suka apa? Ada hawa berbau, padahal nggak ada darah putih. Oh, nggak ada keputihan, nggak ada cairan putih. Nggak ada keputihan, nggak ada. Namanya sudah nggak men gitu. Oke. Jadi yang mau ditanyakan adalah kenapa demikian gitu ya? Iya, suka sakit gitu. Jadi keluhannya adalah nyeri dan ada bau tidak enak gitu ya, tidak nyaman jadinya. Tidak enak, sudah lama. Oke, baik Ibu Uma. Jadi terganggu gitu. Ya. Sebentar Ibu Uma, mungkin Dokter Riki ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dijawab pertanyaannya Ibu Uma ini. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengalami gangguan seperti ini? Iya, lama juga dokter. Berapa lama Bu? Lama juga tuh? Lama juga. 3 bulan, gitu. 6 bulan? Ya, semenjak masuk masa menopause? Semenjak ini. Itu jadi kadang-kadang gitu dok. Oke. Iya, kadang-kadang gitu. Ya. Oke, baik dok. Cukup? Cukup ya. Oke Ibu Uma, kita akan coba jawab deh pertanyaannya ya. Oke, jadi gimana nih dokter? Ada keluhan Ibu Uma kayaknya sudah usianya 60 tahun. Seperti yang diceritakan tadi sedikit, Ibu Uma sepertinya sudah memasuki masa menopause ya dok ya. Jadi sudah berhenti mensnya. Kemudian tapi sejak itu ada gangguan, walaupun tidak ada cairan keputihan, tetapi nyeri dan berbau tidak enak gitu. Gimana dok? Banyak sekali yang harus diperiksa pada ibu ini. Ya. Selain melakukan anamnesis atau tanya jawab seperti sekarang ini, kita juga harus melakukan suatu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik mulai dari melihat daerah mana sebenarnya yang sakit, ada benjolan atau tidak, kemudian ada nyeri tidak di daerah-daerah perut seperti nyeri tekan, nyeri lepas dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan ada reaksi radang nggak di daerah organ kewanitaannya. Jadi memang pemeriksaan yang lebih lanjut sangat diperlukan. Jadi tidak bisa langsung melakukan aja ya diagnosis atau dikatakan ibu pasti kena begini infeksi nih gitu, atau apa, ya. Tapi harus diperiksa lebih teliti. Pemeriksaannya seperti apa dok? Pemeriksaan mulai dari pemeriksaan organ kewanitaan, pemeriksaan ultrasound, sampai pemeriksaan
kalau ada infeksi kita mau tahu jenis kumannya seperti apa. Oh, oke. Jadi dalam arti kalau pemeriksaan biasa tuh cuma dilihat gitu ya, Dok ya? Iya. Dilihat, kalau di USG berarti udah dilihat dengan ultrasound, kemudian kalau perlu diambil di swab gitu ya, untuk diperiksa di laboratorium gitu ya, Dok ya. Oke, nah Ibu berarti masih ada PR-nya nih Bu, ternyata nggak bisa hanya dikonsultasikan seperti ini, tetapi supaya lebih persisnya dan juga supaya Ibu bisa menanganinya dengan tepat, Ibu lebih baik berkonsultasi kepada dokter spesialis ya, spesialis kebidanan ya kan Dok? Ya, untuk Ibu ya, terima kasih. Nah, apakah ada penelpon lain atau oke? Nah, dokter berarti ya Dok ya, kalau tadi kan kita sebelum si Ibu telepon, itu kan kita udah sempat juga membicarakan tentang kanker ya Dok ya. Nah, berarti apa Dok yang harus kita lakukan sebaiknya gitu? Jadi pencegahan kanker leher rahim itu hanya dengan pap smear. Ya. Semudah melakukan pap smear karena kadang-kadang wanita-wanita pada terutama bagi yang sudah pernah berhubungan agak enggan melakukan pap smear. Padahal pap smear dilakukan dengan baik dan tepat caranya itu dapat mendeteksi sebagian besar kasus sebelum dia menjadi kanker. Jadi sebelum jadi kanker sudah ketahuan sehingga bisa diobatin tanpa ibunya atau seorang wanita tersebut menjadi menderita kanker. Berarti memang hai perempuan, ayo kita perhatikan diri kita sendiri dengan jangan pernah miss melakukan pap smear. Setahun sekali ya Dok ya? Setahun sekali kalau setahun sekali. Kalau semuanya normal. Oke, baiklah kalau begitu. Nah dokter dan juga pemirsa kita break dulu sebentar. Nanti kita masih ada kesempatan buat Anda yang mau telepon di 021-290-32644. Dan kali ini kita akan mengikuti tips kesehatan yaitu kenali gejala cervicitis. Tips kesehatan kenali gejala cervicitis. Munculnya cairan vagina dalam jumlah yang banyak. Frekuensi buang air kecil yang semakin sering. Rasa nyeri saat berhubungan seksual. Adanya pendarahan di vagina. Rasa nyeri di bagian pinggul atau pinggang. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai cervicitis. Dan kalau Anda mau telepon, inilah kesempatan terakhir Anda karena ini merupakan segmen terakhir kita di acara Dunia Sehat kita kali ini. Di 021-290-32644 ya. Silakan telepon, nanti bisa langsung bertanya pada Dr. Ricky Susanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Mitra Keluarga Kalideres ya. Oke, nah Dok, berarti memang tadi apa yang harus dilakukan lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya Dok ya. Apalagi yang berkaitan dengan buntut-buntutnya kanker gitu. Jadi penting untuk perempuan apalagi yang sudah aktif seksual, apalagi yang sudah berumah tangga gitu untuk melakukan pap smear setahun sekali gitu ya dokter. Nah Dok, kalau misalnya kalau kita kembali lagi kepada penyakit peradangan ini Dok ya, cervicitis. Pemeriksaannya tadi kan udah kita bahas ya Dok. Kalau sampai udah sakit kemana-mana gitu Dok, pengobatannya seperti apa? Iya, jadi kita lihat dulu derajat sakitnya seperti apa ya. Biasanya kadang-kadang derajat nyeri setiap orang berbeda-beda. Kalau sudah saking parah sekali, biasanya dengan pemeriksaan ultrasound menimbulkan ada suatu kayak seperti massa kompleks atau cairan bebas yang banyak. Dan tidak bisa ditreat lagi dengan antibiotik, ya berarti sudah parah sekali. Biasanya kita lakukan tindakan operatif, laparoskopi dalam hal ini. Jadi untuk melihat secara langsung ke sumber infeksinya, treat secara langsung dari sumber infeksinya. Kadang-kadang ada yang parah sekali sehingga kita harus melakukan pengangkatan dari saluran telurnya. Gitu. Jadi kasus ini menjadi susah apabila wanita tersebut belum punya anak. Iya, saya mengharapkan keturunan. Kalau sudah diangkat saluran telurnya, maka kemungkinan dia untuk hamil jadi sangat kecil. Baik. Nah Dok, ini ternyata sudah ada penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Ya, siang. Dengan siapa nih? Dengan Ibu Sinta. Sinta? Ya, Ibu Sinta di mana? Selamat siang Ibu. Bogor. Di Bogor. Oke, Ibu Sinta di Bogor. Silakan. Apa yang mau ditanyakan pada dokter?
Yang dok, saya mau tanya ini. Selamat siang Ibu Saya Sinta. waktu itu habis melahirkan 3 bulan, terus nyeri perut sebelah kiri sama pinggul sampai ke kaki kiri itu dok sakit. Kemudian saya ke dokter, katanya radang panggul. Antibiotik selama seminggu nggak hilang sakitnya. Terus saya pindah ke rumah sakit lain, dokter lain. Saya di USG katanya ada kista. Suruh diangkat 3 cm. Kemudian saya mau dioperasi, pindah lagi ke dokter lain. Ditinjau terus kistanya ternyata hilang dok katanya. Jadi kata dokter itu kista di bawah 5 cm itu masih bisa hilang atau timbul, bisa memecah. Saya terus berobat terus, dikasih obat, kemudian masih tetap nyerinya itu benar-benar sangat nyeri dok. Kemudian saya sama keputihan juga dok. Keputihan saya tuh banyak. Berapa kali saya dibersihkan kan yang pakai cacar bebek itu dok. Iya. Akhirnya kata dokter ya udah di pap smear. Hasil pap smearnya sel endoseritik dan sel metaplasma ditemukan. Yeah. Kategori negatif. Iya. Tidak ditemukan sel tumor ganas. Iya. Rinciannya sel squamosal dan glandular tanpa kelainan disertai bacillus vaginalis dan banyak leukosit. Banyak leukosit ya. Terus saya udah tes urin lengkap, udah tes darah, semua hasilnya tuh negatif. Kata dokternya ini jauh dari ke cervix, katanya ini hanya ada bakteri, terus nggak apa-apa kok katanya, nanti dikasih obat sembuh. Udah lama saya ini sekarang tuh saya tidak keluar, hanya flek, tapi saya nyerinya tuh kayak dulu lagi dok. Gimana itu dok? Oke. Karena terus apa saya harus berobat lagi? Oke. Jadi jadi pertanyaan adalah kenapa demikian dan bagaimana nih? Apakah harus berkonsultasi berobat lagi gitu ya Ibu ya? Ya. Oke. Dokter ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu proses persalinannya normal atau sesar Ibu? Normal. 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 Ibu pakai KB apa sekarang? Saya semenjak sakit itu nggak KB dok. Takut kata dokter itu KB itu bisa memicu hormon. Jadi saya nggak KB. Baik. Oke. Cukup dokter? Cukup. Oke, baik kalau begitu Ibu Sinta, kita akan coba jawab pertanyaannya Ibu Sinta ya. Terima kasih udah telepon. Gimana nih dok? Jadi apa namanya sangat tidak nyaman sepertinya ya, walaupun hasilnya normal semua. Hasilnya baik gitu. Betul. Ya, normal baik gitu ya. Oke, gimana dokter? Kalau saya lihat saya dengar dari anamnes, dari cerita Ibu Sinta ini bahwa nyeri yang berkepanjangan, sudah diobatin, sudah dilakukan pap smear, tapi masih nyeri juga. Hasil USG-nya dalam batas normal, tidak ada masalah. Kalau kista masih kecil sih tidak jarang sekali menimbulkan nyeri yang sedemikian hebat. Bahwa kita mesti ingat bahwa di dalam organ kewanitaan itu dikelilingi sama organ-organ lain. Jadi ada namanya tulang panggul, ada yang namanya saraf, tulang belakang, ada yang namanya juga saluran kemih dan lain-lain. Jadi infeksi mungkin bisa terjadi di daerah organ kewanitaannya, tapi bila sudah diobati dan tidak berhasil, kita harus lihat ke bagian lain. Jangan-jangan ibu ini ada masalah mungkin pada tulang belakangnya, pada bagian-bagian lain ada masalah pada ginjalnya. Jadi memang harus diperiksa dari atas sampai bawah. Kalau pada bagian kita sudah tidak ada masalah, kita lirik ke bagian yang lain. Takutnya ada masalah di bagian yang lain. Yang bisa memicu terjadinya nyerinya pada perut bagian bawah. Kalau nyeri terus-terusan itu ya tidak baik. Tidak baik ya. Iya. Jadi memang mesti dicari tahu sampai tuntas ya dokter ya, jangan dibiarkan. Oke, baik, itulah jawaban untuk Ibu Sinta. Lebih baik dikonsultasikan kembali ya Ibu Sinta ya kepada dokter, dicari tahu Ibu ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi dari penelpon. Coba kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Meli di Jakarta. Ibu Meli di Jakarta. Oke, silakan Ibu bertanya langsung pada dokter. Selamat siang Ibu Nelly. Ya, ini dok, saya kan sudah telat datang bulan, sudah seminggu. Terakhir datang bulan kan tanggal 24 Juni. Kan saya tes pack, ternyata hasilnya negatif. Saya sudah menikah 1 tahun. Sekarang umur 40. Nah, sebelumnya saya tuh datang bulan tidak pernah terlambat. Selalu maju 3 sampai 5 hari, kadang-kadang bisa maju seminggu. Terakhir kan saya datang bulan
27 Mei, terus yang terakhir kalinya 24 Juni, maju 3 hari berarti. Tapi sampai sekarang belum datang bulan sama sekali, saya tes pack hasil negatif. Dan saya pikir apa ini gejala menopause atau apa ya dok ya? Umur saya kan udah 40, tinggi badan 160, berat 50. Nggak ada masalah selama ini sama datang bulan, nggak pernah sakit gitu. Baik. Oke, itu aja. Jadi jelas ya dok ya pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dokter? Sudah cukup ya. Terima kasih. Oke, Ibu Nelly kita akan coba jawab pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana nih dok? Iya, masalah gangguan haid itu bisa terjadi pada seorang wanita kapan saja, di mana saja. Selama ini haidnya normal. Biasanya karena ada satu faktor pencetus, maka haidnya menjadi tidak normal. Entah dari faktor stres atau ada gangguan hormon gitu ya. Bisa aja seperti itu. Jadi perlu pemeriksaan USG, kita melihat juga gimana kondisi rahimnya. Kalau tes pack negatif tapi masih curiga nih, saya ini hamil atau tidak ya, bisa lakukan pemeriksaan darah. Cek-cek kadar hormon namanya. Di situ akan lebih objektif untuk mengetahui. Tapi kalau dari gambaran USG-nya ternyata tidak ada tanda-tanda kehamilan, mungkin ini suatu gangguan hormonal biasa. Ya, memerlukan ibu ini mungkin terapi hormonal untuk mengembalikan fungsi reproduksinya lagi, sehingga masuk lagi ke dalam siklus haid yang normal. Oke, baiklah. Jadi memang perlu dilakukan lagi pemeriksaan yang lebih lanjut gitu ya dokter ya? Iya, kemudian dilihat nanti siklusnya beberapa bulan mendatang. Oke, terima kasih dokter. Nah itu jawabannya ya untuk Ibu Nelly tadi. Bersabar Bu ya, mudah-mudahan akan diberikan keturunan yang sehat dan nanti membawa sukacita buat Ibu Nelly dan keluarga ya. Semuanya pasti pas deh waktunya. Oke, dokter terima kasih atas informasi dan juga waktunya. Dokter sudah hadir di sini dan ternyata pemirsa kita sudah hampir sampai di penghujung dari acara kita Dunia Sehat. Yang pasti kita bisa menyimpulkan nih dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter tadi bahwa kita terutama nih untuk perempuan harus betul-betul menyadari dan waspada ya, mengenali dirinya sendiri apa yang tidak beres atau ada yang di luar kebiasaan, dan untuk hal-hal yang rutin ya, tes-tes yang harusnya rutin dilakukan jangan sampai miss, betul ya dok ya, supaya tidak ada kata terlambat, karena kanker pun kalau ditemukan secara dini masih bisa ada harapan untuk ditangani dengan baik. Oke? Nah, kritik dan saran silakan boleh di SMS ke 088981005000 dan juga Twitter kami @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat, serta yang belum bergabung bersama di Facebook, yuk gabung hari ini juga Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu undur diri dulu ya, tetap sehat, sampai kita jumpa lagi di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.